Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shodiqun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian tidak ragu, lalu mereka berjuang dengan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jemaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang saya muliakan, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dalam kesempatan yang singkat ini, pengajian diberi judul Bahagia Tanpa Batas. Pengajian ini dimaksudkan sekedar berbagi pemahaman, tidak bermaksud menggurui, mengajari, dan menceramahi, walaupun dalam bentuk ceramah juga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayat yang sudah dibacakan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 15, setiap orang memiliki dua modal hidup. Bisa kedua-duanya atau bisa salah satu. Yang pertama adalah harta. Harta adalah bagian dari hidup. Sehingga orang bilang, memang uang tidak menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata semua urusan harus pakai uang. Itu menunjukkan betapa pentingnya harta dalam hidup. Dan itu adalah modal hidup manusia di samping modal-modal lain. Tapi ada aspek lain yang juga sangat penting dan malah menentukan, yang disebut dengan kekayaan jiwa. Jiwa, ruh, kekuatan spiritual yang dimiliki oleh manusia itu adalah salah satu bentuk kekayaan yang bisa membawanya kepada kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan unlimited, tanpa batas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu buku motivator yang berjudul Kebahagiaan Tanpa Batas yang ditulis seorang Imam Munadi, dia menyebutkan 4 tipikal manusia ketika bicara tentang kekayaan dan kebahagiaan ini. Yang pertama disebut dengan ghinan nafs wa ghinal mal. Kaya jiwa juga kaya harta. Ini orangnya sudah selesai.
sudah sampai ke surga dunia dan insya Allah pasti sampai ke surga akhirat. Punya uang banyak, harta banyak, dan juga punya jiwa yang kaya. Hidupnya sudah selesai. Dia akan menemukan kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan tanpa batas tadi. Hidupnya akan melimpah, walaupun di mana di sana sini ada dinamika kehidupan, tapi dia kembali ke titik balik di atas sajadah. Dia bisa menyelesaikan dengan bermunajat kepada Allah dan menggantungkan hidup kepada Allah seraya menyukuri segala-galanya. Di dalam Al-Quran ada seorang nabi yang diabadikan Allah, yaitu Sulaiman. Sulaiman itu adalah orang yang sangat kaya. Hartanya untuk membawa kunci-kuncinya saja harus dibawa oleh beberapa ekor keledai. Kunci-kunci perbendaharaannya itu. Tapi demikian kaya Sulaiman, dia selalu bermunajat kepada Tuhan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika arhamar rahimin. Seluruh petualangan hidupnya dalam berbagai dimensi, puncaknya hanyalah kepada Tuhan. Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan masukkanlah aku ke dalam surga hamba-Hambamu yang solih. Ini Sulaiman. Betapa bahagianya orang yang dititip Tuhan kekayaan, mau berangkat kemana-mana tinggal pesan tiket, angkat koper. Mau berangkat umroh tinggal pesan. Karena Allah menitipkan. Sangat bahagia. Dan orang-orang seperti ini biasanya tidak bisa melihat orang lain menderita. Ini masjid ini terbangun seperti ini, di samping tentu kontribusi pemerintah atau mungkin sahabat-sahabat dari negara lain. Ini ada orang-orang yang memiliki sikap ghinan nafs wa ghinal mal, kaya jiwa dan juga kaya harta. Yang kedua adalah ghinan nafs wa fakrul mal, kaya jiwa tapi miskin harta. Ini juga bisa sampai ke puncak yang nomor 1. Mereka bisa bahagia tanpa batas. Karena mereka punya kekayaan yang sangat menentukan. Karena banyak juga orang yang memiliki segala-galanya, tapi justru tidak mendapatkan apa-apa. Dalam sejarah di sekitar tahun 80-an, Rio Onassis di Amerika, pemilik Pulau Scorpio, memiliki beberapa bank, memiliki pesawat pribadi, dan memiliki Pulau Scorpio, akhirnya tewas bunuh diri. Apa yang kurang? Semuanya sudah dimiliki. Satu yang kurang, tidak memiliki kekayaan jiwa. Maka semakin banyak nikmat Tuhan yang bersifat material kepada seseorang, tetapi tidak diiringi dengan kekayaan jiwa, sebenarnya dia sedang meniti menuju langkah ke dalam hidup yang menderita. Di dalam Al-Quran ada nabi yang diabadikan Allah, Nabi Ayub, yang pernah hidup bergelimang harta, lalu diuji Allah, hartanya lenyap. Lalu dia ditimpa penyakit yang sangat kronis. Dia diasingkan, atau mungkin bahasa sekarang diisolasi. Anak-anak dan istrinya semuanya menjauh. Betapa menderitanya seseorang ketika dia sakit. Orang-orang yang
dia cintai menjauh darinya. Seorang ayah, ibu, ketika sakaratul maut, tapi dipangku oleh anak-anaknya, dibelai rambutnya, dipeluk, itu akan terasa lebih ringan. Tapi ketika orang-orang yang dicintai seseorang menjauh pada saat duka, itu menderita. Itulah yang dialami oleh Ayub. Tapi apa katanya? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, saya sedang menghadapi ujian, penyakit, durun. Wa anta arhamur rahimin. Saya percaya Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyakit yang diilustrasikan dengan durun. Durun darurat. Dur itu berbahaya, sangat tipis sekat antara hidup dan mati. Makanya orang sedang darurat, yang haram itu boleh dikonsumsi. Nggak ada makanan, perut lapar, jiwa terancam, yang ada hanya daging babi, boleh dimakan. Karena durun, darurat. Ayub yang penyakitnya durun, sangat tipis antara hidup dan mati, dia menyebut wa anta arhamur rahimin. Dia menganggap pengalamannya itu sebagai bentuk cara Tuhan menyayanginya. Inilah orang yang ghinan nafs wa fakrul mal. Miskin harta tapi jiwanya kaya. Dia akan terbang ke aras menjemput kebahagiaan karena dia hidup di bawah naungan iman dan Islam yang terbentang sangat luas. Ada seorang buta, tuli, dan gagap dalam berbicara yang kuliah di Harvard University, universitas ternama di dunia. Buta, bisu, tuli, gagap dalam berbicara, semuanya perangkat-perangkat hidup terganggu bagi dirinya. Tapi dia bisa menyelesaikan studinya dengan baik karena dia punya kekayaan jiwa. Berapa banyak kampus-kampus di Kota Padang ini, ribuan mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi mereka, padahal semuanya mereka miliki. Kenapa? Tidak memiliki kekayaan jiwa tadi itu. Yang ketiga adalah fakrun nafs wa ghinal mal. Miskin jiwa, kaya harta. Ini orangnya sangat berbahaya. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang merusak bumi Tuhan ini. Mereka bisa menutup kesalahannya dengan uang dan kekayaan, bahkan kekuasaan. Mereka akan menjadi Fir'aun yang bertebaran di muka bumi. Karena mereka punya kekayaan, tapi jiwanya kosong. Dan dalam catatan KPK, orang-orang yang merampas hak orang lain, yang merampas hak negara, korupsi triliunan, mereka bukan tidak punya uang. Hartanya bertebaran di mana-mana. Tapi karena jiwanya miskin, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada Fir'aun, ada Qorun, orang-orang yang seperti ini, yang selalu rakus terhadap kekayaan dan kekuasaan, yang disebut Nabi dengan hubbud dunya. Dan orang-orang seperti ini akan selalu menderita. Walaupun nampak memiliki segala-galanya, tapi batinnya menderita. Dan dalam istilah Minang disebut ladape mangkurugi. Yang terakhir adalah fakrun nafs wa fakrul mal. Ini orang yang paling celaka dan menderita dalam hidup. Miskin jiwa, miskin harta. Kalau dua yang pertama itu bisa. Orang yang tidak punya harta, tidak cukup tapi jiwanya kaya. Atau kedua-duanya. Tapi kalau orang misalnya tidak punya kekayaan jiwa, punya harta, masih bisa.
menikmati hidup. Tapi orang yang miskin jiwa, miskin harta, itu sangat menderita. Di zaman Nabi ada mu'allaf yang terus-menerus menjadikan mu'allaf itu sebagai tameng untuk memperkaya diri. Lalu suatu ketika datang kepada Abu Bakar minta rekomendasi agar diberikan zakat. Lalu diserahkan kepada Umar. Lalu Umar merobek surat itu dan mereka protes. Ya Umar, apa yang kau lakukan? Kami sudah dapat rekomendasi. Sejak zaman Nabi kami dapat zakat. Maka Umar bilang, kana yu'tikumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kamu sejak zaman Nabi, masa Nabi kamu dapat zakat. Wal'an qad a'azzallahu al-Islam. Sekarang Islam sudah kuat. Jangan jadikan status mu'allaf itu untuk mencari rezeki. Wa in syi'tum alal Islam wa illa fa bainana wa bainakumus said. Kalau kamu tetap ingin Islam, Islamlah, tapi jangan harapkan zakat. Kalau kamu akan murtad keluar dari Islam, maka pedang inilah yang akan memisahkan kita. Ini statusnya. Banyak orang-orang yang gentayangan di luar sana yang memiliki sifat miskin jiwa, miskin harta. Dia kekar, kuat, dia punya modal. Karena modal hidup ini, apa yang ada di jiwa, di dalam fisik kita juga sangat mahal. Lutut, dengkul, berapa itu kalau dijual? 1 miliar, orang tidak mau jual lutut. Jual telinga, jual mata, berapa miliar yang ada di dalam fisik seorang hamba yang sehat, itu luar biasa. Tapi kalau tidak memiliki kekayaan jiwa, itu nanti jadi pengemis di mana-mana dan merusak tatanan hidup karena kadang-kadang melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sejalan dengan peringatan kemerdekaan yang beberapa hari lagi akan kita peringati, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah kemerdekaan jiwa. Selama orang tidak mampu membebaskan dirinya dari dorongan dan kegandrungan terhadap harta benda dan kekayaan secara berlebihan, selama itu dugalah dia dijajah oleh dimensi lain yang disebut dengan hawa nafsunya. Dan peringatan-peringatan kemerdekaan hanyalah ritual dari suatu bangsa ketika tidak memiliki kekayaan jiwa. Kekayaan menjadi bagian dari tujuan hidup para penguasa. Selama itu jugalah bangsa itu tidak akan pernah bebas dari penjajahan dan termasuk penjajahan terhadap jiwa mereka sendiri. Semoga Allah memberikan kekayaan jiwa bagi kita dan kita bisa menikmati hidup sebahagia-bahagianya. Allah memberikan fasilitas untuk itu. Banyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.